sendiri dengan NIM 07011182429000. Saya Dava Waidah Lagbatu Zahra dengan NIM 07011182420100. Saya Alpenta Saskia Nabila dengan NIM 07011182429026. Saya Srila Karta Zarai dengan NIM 071182429003. Saya Hazia Mufliha dengan NIM 07011182429034. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4, kelas L1 Indralaya, jurusan Administrasi Publik Fisip Unsri. Dengan dosen pengampu Ibu Zaitia Wijayanti, SIP, MAP. Nah, kali ini kami akan membahas tentang topik yang sangat relevan untuk dibahas, yaitu tentang implementasi keuangan negara dan daerah. Topik ini sangat relevan untuk kita bahas karena dengan hal ini kita dapat mengetahui bagaimana sih pemerintah pusat dan daerah mengelola keuangan negara secara transparansi dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat. Check it out! Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Membangun transparansi pemerintah daerah di tengah rencana pemotongan anggaran transfer keuangan serta menciptakan wilayah temuan. Keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan dan juga barang negara. Sementara keuangan daerah mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran di tingkat daerah. Keduanya memiliki peran yang sangat besar karena untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi keuangan negara. Penyusunan keuangan negara dilakukan melalui APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dimana APBN disusun oleh setiap tahunnya dan disahkan oleh undang-undang. Siklus APBN dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban. Contohnya, setelah APBN disetujui oleh DPR, kemudian Menteri Keuangan akan menetapkan DIPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kementerian atau lembaga. Dan APBN dikelola oleh aplikasi digital seperti SPAN dan Sakti untuk memastikan anggaran digunakan dengan baik secara efektif dan akuntabel. Selanjutnya akan membahas implementasi keuangan daerah atau biasa disebut APBD. Di tingkat daerah, pelaksanaan keuangan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap pemerintah daerah wajib melaporkan realisasi anggaran kepada DPRD dan BPK. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah daerah kini menerapkan Sistem Informasi Tahan Republik Indonesia atau biasa disingkat ISPD-RI. Jadi sistem ini membantu mengintegrasikan data keuangan dari perencanaan sampai pelaporan yang real time. Sebagai contoh, pada Kabupaten Karanganyar yang mulai menerapkan sistem SIPD-RI atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang mulai menggantikan sistem sebelumnya yaitu SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Meskipun sistem ini mengalami sedikit kendala seperti kendala teknis dan politik, implementasinya menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai tujuan dan perubahan yang adanya lebih transparansi dan juga kemodernisasian daripada sistem sebelumnya. Kesimpulan implementasi dari kebijakan ini yaitu pemerintah harus membuat regulasi yang lebih jelas lagi dan juga adanya kompetensi dari para aparatur serta pengawasan-pengawasan terkait dengan anggaran agar kita bisa mengetahui bahwa anggaran ini memang digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan juga dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat serta juga pengembangan sumber daya manusia bisa mewujudkan pemerintahan dan juga tata kelola yang lebih baik lagi dengan prinsip-prinsip good governance. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya adalah implementasi keuangan negara dan daerah berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui APBN dan APBD, pemerintah dapat merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan anggaran secara sistematis guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sistem digital seperti SPAN, Sakti, dan SIPD-RI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan publik yang modern dan terbuka. Keberhasilan implementasi bergantung pada kualitas regulasi, kompetensi aparatur, koordinasi antar pemerintahan, serta komitmen terhadap prinsip good governance. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, profesional,
dan berorientasi pada pelayanan publik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video tadi dapat membantu teman-teman semuanya mengetahui bagaimana sih implementasi keuangan negara dan daerah dijalankan di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!